Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Runur Safitri. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Harapan Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul dengan asuhan keperawatan pada pasien gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan pada NYY dengan skizofrenia di ruang X di RSCX. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada penguji pertama, Ibu Ririn Isma Sundari, dan penguji kedua, Ibu Arni Nur Rahmawati, serta penguji ketiga, Ibu Ita Apriliani. Yang pertama, latar belakang. Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa berarti terwujudnya keharmonisan fungsi jiwa dan sanggup menghadapi problem, merasa bahagia, dan mampu diri. Sedangkan gangguan jiwa merupakan gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi, atau penangkapan panca indera. Prevalensi di Indonesia terdapat 236 juta orang yang mengalami gangguan jiwa, sedangkan gangguan jiwa ringan itu terdiri dari 6% dan 0,17%-nya mengalami gangguan jiwa berat. Peningkatannya dari 1,7% menjadi 7%. Skizofrenia merupakan kepribadian yang terpecah antara pikiran, perasaan, dan perilaku pasien atau apa yang dilakukan tidak sesuai antara pikiran dan perasaan pasien. Sedangkan prevalensi rumah tangga yang menderita skizofrenia sebesar 7/1000 dengan cakupan pengobatan 84,9%. Halusinasi merupakan hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan rangsangan internal atau pikiran dan rangsangan eksternal atau dunia luar. Dari 37 pasien jiwa yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Marzuki Mahdi, yaitu sebanyak 54,05% yang mengalami halusinasi. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana gambaran asuhan keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan pada NYY di ruang X di RSJX. Sedangkan tujuan umumnya yaitu untuk mendeskripsikan asuhan keperawatan dengan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan di ruang X di RSJX. Dengan tujuan khusus mendeskripsikan pengkajian, diagnosa, rencana intervensi, implementasi, evaluasi keperawatan pada NYY dengan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan di ruang X di RSCX. Dan manfaatnya terbagi menjadi 4. Manfaat yang pertama untuk masyarakat, yaitu diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam memberikan terapi dan merawat pasien dengan gangguan jiwa skizofrenia dengan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Yang kedua, bagi pasien. Bagi pasien itu sendiri diharapkan pasien atau keluarga dapat mengetahui gambaran umum mengenai gangguan jiwa skizofrenia dengan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Dan yang ketiga, bagi pengembangan dan ilmu teknologi, yaitu diharapkan studi kasus ini dapat mengembangkan dan menambah ilmu teknologi dalam bidang keperawatan. Kemudian yang keempat, bagi penulis itu sendiri diharapkan studi kasus ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang gangguan jiwa pada pasien skizofrenia dengan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Tinjauan pustaka, skizofrenia adalah orang yang mengalami gangguan emosi, pikiran, dan perilaku. Menurut Faisal 2008 dalam Prabowo 2014. Penyebab pada skizofrenia terbagi menjadi 2, yaitu ada faktor biologi dan faktor genetik. Sedangkan pada faktor biologi dikarenakan komplikasi kelahiran, infeksi, hipotesis dopamin, hipotesis serotonin, dan struktur otak. Pada faktor genetik itu sendiri disebabkan karena penyakit skizofren adalah penyakit yang diturunkan 1% dari populasi umum, tetapi 10% pada masyarakat yang mempunyai hubungan derajat pertama seperti orang tua, kakak laki-laki maupun perempuan. Untuk tanda gejalanya atau manifestasi klinisnya dibagi menjadi 2, yaitu gejala primer dan gejala sekunder. Patofisiologi atau pathway-nya terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase pradomal, yang kedua fase aktif, dan yang ketiga fase residual. Fase pradomal itu berlangsung dalam waktu 6-12 bulan, sedangkan fase aktif berlangsung kurang lebih 1 bulan, dan fase residual yaitu masa pengalaman sehari-hari dengan penanganan gejala atau masa adaptasi. Untuk pemeriksaan penunjangnya, ada neuropatologi, CT scan, MRI, EEG, dan lab darah. Komplikasinya itu sendiri yaitu bunuh diri, perilaku merusak diri sendiri, depresi, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan, kemiskinan, tunawisma, di penjara, dan konflik keluarga. Penata laksanaannya yaitu yang pertama obat-obat antipsikotik konvensional, yang kedua obat-obat antipsikotik antipikal, dan yang ketiga yaitu terapi kognitif perilaku dan program pembelajaran sosial. Untuk konsep penyakitnya, halusinasi adalah gangguan persepsi sensori di mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Sedangkan rentang respon neurobiologisnya
Ada respon adaptif dan respon maladaptif. Respon adaptif itu sendiri yaitu respon yang dapat diterima norma-norma sosial budaya yang berlaku. Sedangkan respon maladaptif adalah respon individu dalam menyelesaikan masalah yang menyimpang dari norma-norma sosial budaya dan lingkungan. Halusinasi itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu halusinasi pendengaran, yang kedua halusinasi penglihatan, yang ketiga halusinasi penciuman, yang keempat halusinasi pengecapan, yang kelima halusinasi perabaan, yang keenam halusinasi seksual, yang ketujuh halusinasi kinestetik, dan yang kedelapan halusinasi visceral. Untuk etiologinya dibagi menjadi dua, ada faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Untuk faktor predisposisi itu sendiri yaitu sebagai faktor yang memperkeruh, dan faktor presipitasinya itu sebagai faktor pencetus. Tanda gejalanya ada bicara sendiri, pergerakan mata yang cepat, respon verbal yang lambat, tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata, terjadi peningkatan denyut jantung, pernafasan, dan tekanan darah, ekspresinya tegang dan ketakutan, mudah tersinggung, perilaku panik. Batasan karakteristiknya yaitu perubahan dalam pola perilaku, perubahan dalam ketajaman sensori, halusinasi, hambatan komunikasi, gelisah, disorientasi, iritabilitas, konsentrasi buruk. Untuk patofisiologinya, situasi keamanan di otak normal dibombardir oleh aliran stimulus yang berasal dari tubuh atau dari luar tubuh. Jika dimasukkan akan terganggu atau tidak ada sama sekali saat bertemu dalam keadaan normal atau patologis. Materi berada dalam prasadar, dapat unconscious atau dilepaskan dalam bentuk halusinasi. Fase-fase halusinasi terbagi menjadi 4. Yang pertama fase comforting, yang kedua fase condemning, yang ketiga fase controlling, dan yang keempat fase conquering. Fase comforting itu ansietas sedang, fase condemning yaitu ansietas berat, fase controlling termasuk ansietas berat, dan fase conquering itu perilakunya panik. Untuk pengkajiannya yang dapat dikaji yaitu faktor presipitasi, faktor predisposisi, dan perilaku. Sedangkan faktor presipitasi meliputi sosial budaya dan biokimia. Sedangkan faktor predisposisi yaitu meliputi faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial budaya. Untuk perilaku itu yang dikaji meliputi fungsi kognitif, cara berpikir magis dan primitif, perhatian, isi pikir, bentuk dan pengorganisasian bicara, fungsi emosi, fungsi motorik, fungsi sosial, dan status mental. Untuk diagnosa terdapat pohon masalah diagnosa halusinasi dan dapat diambil diagnosanya yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi. Untuk intervensinya, yang dilakukan pada gangguan perubahan persepsi sensori halusinasi dengan tujuan yang pertama yaitu pasien dapat membina hubungan saling percaya. Intervensinya yaitu bina hubungan saling percaya, adakan kontrak sering dan singkat serta bertahap, observasi tingkah laku pasien terkait halusinasi, bantu pasien mengenali halusinasinya. Kemudian dengan tujuan yang kedua yaitu pasien dapat mengenali halusinasi. Intervensinya diskusikan dengan pasien apa yang dapat dirasakan jika terjadi halusinasi, identifikasikan dengan pasien cara tindakan yang dilakukan jika terjadi halusinasi dan beri pujian. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu pasien dapat mengontrol halusinasinya dengan intervensi, diskusikan cara baru untuk memutus atau mengontrol halusinasi. Kemudian tujuan yang keempat yaitu pasien dapat dukungan dari keluarga dalam mengontrol halusinasinya dengan intervensi, anjurkan pasien untuk memberitahu keluarga jika mengalami halusinasi. Kemudian dengan tujuan yang kelima, pasien dapat memanfaatkan obat dengan baik. Intervensinya diskusikan dengan pasien dan keluarga tentang dosis frekuensi obat. Anjurkan pasien meminta obat sendiri pada perawat. Anjurkan pasien bicara dengan dokter tentang manfaat obat dan efek samping obat yang dirasakan. Diskusikan akibat berhenti minum obat. Bantu pasien menggunakan obat dengan prinsip benar. Implementasi adalah pelaksanaan keperawatan oleh pasien. Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan implementasi adalah tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Implementasi pada pasien dengan halusinasi dilakukan secara interaksi. Dalam melaksanakan tindakan keperawatan, perawat harus lebih dahulu yang melakukan. Kemudian evaluasi itu sendiri, menurut Diraja 2011, evaluasi adalah proses berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan pada pasien. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SOAP. Untuk metode studi kasusnya, rancangan studi kasus dengan menggunakan desain studi kasus naratif dan subjek studi kasusnya NYY dengan masalah keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Untuk fokus studinya, asuhan keperawatan pada pasien gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan pada NYY. Tempat dan waktunya, untuk tempatnya di RSJX dan waktunya 24 Februari sampai 7 Maret. Pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, studi dokumentasi. Untuk penyajian datanya
data akan dirumuskan menjadi diagnosis keperawatan, kemudian menyusun rencana keperawatan dan melaksanakan implementasi serta evaluasi keperawatan dengan cara dinarasikan. Untuk hasil dan pembahasannya, dengan pengkajian, NYY berumur 27 tahun, 11 bulan, jenis kelamin perempuan, tanggal masuk Wisma pada tanggal 8 Februari 2020, jam 15.45 WIB, tanggal pengkajian pada tanggal 25 Februari 2020, penanggung jawab NYY yaitu TNP berumur 30 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Alasan masuk NYY adalah pada tanggal 8 Februari 2020, pukul 15.45 WIB, datang ke RSJX diantar oleh ambulans dari Puskesmas Bantul karena NYY marah-marah, teriak, telanjang, sehingga keluarga membawa pasien ke RSJX. Untuk faktor predisposisinya, dari data yang diperoleh dari buku rekam medik pasien, faktor predisposisi dibawanya pasien ke rumah sakit jiwa X, yaitu pasien memiliki riwayat gangguan jiwa dari tahun 2016, pengobatan yang tidak sembuh, dan putus obat selama pasien hamil. Kemudian untuk faktor presipitasinya, dari data yang diperoleh melalui wawancara dengan keluarga pasien, faktor presipitasinya dibawanya pasien ke rumah sakit jiwa X, yaitu pasien diceraikan oleh suami setelah melahirkan anak kedua. Untuk pemeriksaan fisiknya, pasien dilakukan rutin setiap pagi di ruangan Sri Kandi pada pukul 9 WIB. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital dengan hasil pemeriksaan fisik yang didapatkan tekanan darah 95/75 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 23 kali per menit, nadi 100 kali per menit, berat badan 73 kg, dan tinggi badan 163 cm. Untuk NYY sendiri tidak ada keluhan pada fisiknya. Untuk genogramnya sendiri pada keluarga NYY yaitu data diperoleh NYY anak pertama dari 2 bersaudara, adik dari NYY sudah meninggal, ibu dari NYY sudah meninggal, NYY tinggal satu rumah dengan ayah dari NYY, dan NYY memiliki 2 anak yang keduanya tinggal di panti asuhan, dan sekarang NYY tinggal bersama dengan ayahnya. Untuk penilaian status mental, pada pasien didapatkan penampilan NYY kulit bersisik, dari rambut rapi tetapi berkutu, dan tidak memakai alas kaki. Pembicaraan NYY cepat dan susah untuk diam. Saat ditanya, jawabannya kurang meyakinkan dan ngelantur. Aktivitas motoriknya NYY impulsif, dan kegiatan yang dilakukan cenderung tiba-tiba serta spontan. Alam perasaan NYY khawatir, objek bayangan arwah hijau yang selalu mengikutinya. Tingkat kesadaran NYY bingung, terlihat dari mukanya NYY saat pengkajian tampak bingung dengan apa yang sedang dirasakan. Tingkat konsentrasi dan berhitung NYY mudah beralih. NYY beralih tentang keadaannya. Kemampuan penilaian NYY gangguan ringan. NYY dapat mengambil keputusan yang sederhana. Tingkat konsentrasi dan berhitung NYY mudah beralih. NYY mudah beralih tentang keadaannya. Kemampuan penilaian NYY gangguan ringan. NYY dapat mengambil keputusan yang sederhana dengan bantuan orang lain seperti NYY bisa makan sendiri dengan bantuan dalam mengambil makanan. Daya tilik NYY menyadari penyakit yang diderita. NYY menyadari gejala penyakit yang dideritanya dan merasa perlu pertolongan. Untuk kebutuhan rencana pulangnya, kemampuan pasien memenuhi kebutuhan. Pasien diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keamanan, yaitu tidak melakukan kekerasan terhadap dirinya dan orang lain. Kemudian kegiatan kehidupan sehari-hari, yaitu perawatan diri, nutrisi, tidur, dan penggunaan obat. Untuk mekanisme copingnya, pola coping pasien adalah maladaptif, yaitu menghindar dan mencederai diri. Saat pasien merasa gelisah maupun bingung, pasien lebih banyak sendiri dan menghindar dari perawat, kadang terlihat memukul dirinya sendiri. Kemudian untuk masalah psikososial dan lingkungan, pengkajian tentang masalah psikososial dan lingkungan pada pasien didapatkan NYY ikut dalam dukungan keluarga atau kelompok, adanya masalah dalam perumahan dan ekonomi. Untuk terapi obat yang didapat NYY pada saat perawatan, yaitu asam mefenamat 500 mg. Untuk terapi obat yang didapat NYY, yaitu asam mefenamat 500 mg, waktu pemberiannya 3 kali sehari, indikasinya anti nyeri. Dan kapsul risperidon plus THP 1 mg, waktu pemberiannya 2 kali sehari, indikasinya obat antipsikotik. Kemudian TFP trifluoperazin 5 mg, waktu pemberiannya 2 kali sehari untuk mengurangi halusinasi. Depakot 500 mg 1 kali 1, indikasinya obat anti kejang. Kemudian Veromax 30 mg 1 kali 1 untuk pembentukan darah pada masa nifas. Kemudian asam folat, waktu pemberiannya 1 kali 1, yaitu indikasinya vitamin B. Untuk analisa data pada tanggal 25 Februari 2020 pukul 9 WIB, data subjektifnya pasien mengatakan melihat bayangan arwah hijau yang akan mendekatinya.
Untuk data objektifnya, kontak mata singkat, bicara ngelantur, merasa ketakutan, tekanan darah 95/75 mmHg, respirasinya 23 kali per menit, nadinya 100 kali per menit, dan suhunya 36 derajat Celcius. Untuk masalah yang diambil yaitu gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Diagnosa keperawatannya berdasarkan data yang diambil dari pengajian dan analisa yang didapatkan dari NYY, merumuskan diagnosa keperawatan untuk membantu proses keperawatan NYY selama di Wisma Sri Kandi di RSCX. Adapun diagnosa keperawatannya yang didapatkan adalah gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Untuk intervensi keperawatan, dalam melakukan intervensi, penulis menggunakan strategi pelaksanaan pengelolaan pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan sebagai berikut. Dengan strategi pelaksanaan yang pertama, pasien membina hubungan saling percaya dengan cara membantu pasien mengenal halusinasi, menjelaskan cara-cara mengontrol halusinasi, mengajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan cara pertama yaitu menghardik halusinasi. Dengan rasional untuk mengenal perilaku pada saat halusinasi timbul, memudahkan perawat dalam melakukan intervensi. Mengenal halusinasi memungkinkan pasien untuk menghindarkan faktor pencetus timbulnya halusinasi. Kemudian strategi pelaksanaan yang kedua, membantu pasien dan menjelaskan bagaimana minum obat yang benar. Untuk strategi pelaksanaan yang ketiga, melatih pasien mengontrol halusinasi dengan cara ketiga, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Rasionalnya memberi alternatif pilihan bagi pasien untuk mengontrol halusinasi. Strategi pelaksanaan yang keempat, yaitu melatih pasien mengontrol halusinasi dengan cara yang keempat, yaitu melaksanakan aktivitas terjadwal. Rasionalnya memotivasi dapat meningkatkan kegiatan pasien untuk mencoba memilih salah satu cara mengendalikan halusinasi dan dapat meningkatkan harga diri pasien. Untuk implementasinya, pada tanggal 25 Februari 2020 melakukan tindakan keperawatan yang pertama membina hubungan saling percaya, dan pada tanggal 26 Februari 2020 melakukan tindakan keperawatan yang pertama mengevaluasi kembali hubungan saling percaya dengan cara menanyakan kembali namanya, kemudian menjelaskan mengontrol halusinasi dengan cara menghardik halusinasi, yaitu contohnya dengan kalimat pergi, 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 kamu bayangan palsu, kamu tidak nyata. Kemudian yang ketiga, memasukkan pada jadwal latihan kegiatan mengontrol halusinasi. Pada tanggal 27 Februari 2020, melakukan tindakan keperawatan yang pertama mengevaluasi kegiatan mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, kemudian mengulangi kegiatan mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Untuk evaluasinya, pada tanggal 25 Februari 2020, melakukan evaluasi tindakan keperawatan didapatkan data subjektif NYY mengatakan melihat bayangan arwah hijau yang mendekati dirinya. Data objektifnya, NYY terlihat menunduk, berbicara, menyanyi sendiri, dan tertawa sendiri. Penulis menanyakan nama lengkap, nama kesukaan, alamat tempat tinggal, dan keluarganya. NYY menjawab nama lengkap, nama kesukaan, alamat, dan keluarganya dengan benar. Kemudian NYY mengalihkan pembicaraan dan berbicara sendiri. Rencana selanjutnya yaitu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Pada tanggal 26 Februari 2020, melakukan evaluasi tindakan keperawatan yaitu bina hubungan saling percaya dan mengajarkan mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Didapatkan NYY dengan data subjektif mengatakan nama dan nama kesukaannya. Data objektifnya didapatkan NYY senang, kurang konsentrasi, dan labil. Penulis menjelaskan tentang mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. NYY mengulangi cara menghardik halusinasi yang telah diajarkan, tetapi kurang berkonsentrasi dan mengalih pembicaraan dengan mengganti topik lain bercerita tentang anaknya. Rencana selanjutnya yaitu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik perlu ditingkatkan. Pada tanggal 27 Februari 2020, melakukan evaluasi tindakan keperawatan, didapatkan data subjektif NYY mengatakan bayangan arwah hijau itu tidak datang lagi. Pada tanggal 27 Februari 2020, melakukan evaluasi tindakan keperawatan, didapatkan data subjektif NYY mengatakan bayangan arwah hijau itu datang lagi. Data objektifnya didapatkan NYY menunduk dan berbicara sendiri. Penulis menjelaskan tentang mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. NYY melakukan apa yang telah diajarkan dengan baik. Rencana selanjutnya yaitu mengontrol halusinasi dengan cara minum obat yang teratur dan dengan prinsip yang benar. Hasil dari evaluasi halusinasi penglihatan selama 3 hari dari tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 didapatkan NYY telah mampu untuk mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, dan rencana selanjutnya yaitu mengontrol halusinasi dengan cara minum obat teratur dan dengan prinsip yang benar. Kesimpulannya, setelah penulis melakukan asuhan keperawatan secara komprehensif selama 3 hari, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan dalam upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan NYY dengan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Di antaranya, yang pertama, pengkajian yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi keadaan NYY, dan berdasarkan rekam medis. NYY berhasil pengajian antara lain alasan masuk, pemeriksaan fisik, konsep diri, pengkajian status mental, kebutuhan perencanaan pulang, masalah psikososial, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, diagnosa keperawatan yang ditemukan adalah gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan pada NYY dengan skizofrenia di RSCX.
Yang ketiga, intervensi keperawatan sesuai dengan komponen proses keperawatan jiwa pada NYY dengan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan, yaitu menggunakan strategi pelaksanaan. Yang keempat, implementasi asuhan keperawatan pada NYY antara lain pada hari pertama melakukan SP pertama, yaitu membina hubungan saling percaya dan mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Kemudian SP kedua yaitu melatih mengontrol halusinasi dengan minum obat yang teratur. Yang kelima, evaluasi pada asuhan keperawatan NYY adalah didapatkan pada hari pertama NYY mengatakan melihat bayangan arwah hijau dan NYY mengatakan saat ini sedang bersama dengan suami anaknya tetapi dirahasiakan. Kemudian NYY hanya mau berkenalan saja sehingga mengontrol halusinasi dengan cara menghardik dilakukan pada hari berikutnya. Pada hari kedua, NYY bisa mengikuti cara mengontrol halusinasi dengan menghardik tetapi kurang kooperatif dan bicara ngelantur, mengganti topik dengan bercerita tentang anaknya sehingga mengontrol halusinasi dengan cara menghardik perlu ditingkatkan. Pada hari ketiga, NYY mengatakan senang sudah bisa mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Untuk sarannya, pada kesimpulan ini penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan yang akan datang. Di antaranya yang pertama yaitu bagi pasien dan keluarga, NYY dapat melakukan mengontrol halusinasi dengan baik, serta harus adanya dukungan dari keluarga untuk mengontrol kondisi NYY saat di rumah teratur minum obat, dan sebagai keluarga NYY mengingatkan kembali waktu minum obat agar bisa mengontrol halusinasi pada NYY. Untuk saran yang kedua yaitu bagi institusi pendidikan sebagai bahan bacaan dan referensi studi kasus perpustakaan untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang keperawatan jiwa bagi penulis atau adik tingkat di Universitas Harapan Bangsa Purwokerto khususnya pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi penglihatan. Kemudian, saran yang ketiga bagi rumah sakit hendaknya pihak rumah sakit lebih melibatkan keluarga dalam proses perawatan pasien agar proses penyembuhannya lebih cepat. Rumah sakit juga harus lebih dalam meningkatkan mutu, layanan, dan kualitas agar asuhan keperawatan tercapai secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.